Kabar baik dari dunia kesehatan, pada pekan lalu WHO telah menyatakan penghentian status darurat virus COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi global. Namun kasus COVID-19 di Indonesia sendiri tercatat masih mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan dampak penghentian status darurat COVID-19 terhadap Indonesia? Kita akan bahasnya bersama Karo Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Ibu Nadia. Selamat pagi, Mas Jason. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Bu Nadia, sebelum kita membahas lebih jauh apa yang akan dilakukan Indonesia dari penghentian status darurat COVID-19 oleh WHO. Kita sendiri ini kan belum secara resmi beralih dari pandemi ke endemi, belum ada pernyataan resminya. Ini berarti akan kapan, akan secepatnya atau seperti apa Bu Nadia? Ya, sebenarnya jauh sebelum WHO mengumumkan secara resmi ya ke penghentian daripada atau dicabutnya situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, Indonesia itu kurang lebih sudah 6 bulan yang lalu itu berkonsultasi kepada WHO mengenai bagaimana kondisi untuk kemudian Indonesia mengangkat situasi kedaruratan kesehatan di level nasional. Karena kita sudah melihat sejak 10 bulan yang lalu sebenarnya kasus konfirmasi kita itu cukup rendah kalau kita bandingkan dengan batas WHO yang setidaknya kita butuh kasus per hari secara konsisten peningkatan 8.000 sampai 10.000, kemarin pun paling tinggi hanya sekitar 2.600 ya, dan cenderung kemudian minggu ini terjadi penurunan yang karena kita tahu ada subvarian baru yaitu Arcturus di akhir Maret. Nah, dalam proses konsultasi itu kemudian WHO mengatakan ada beberapa tahap yang harus kita siapkan. Nah, ini sedang kita siapkan, tetapi kemudian kita tahu bahwa kemarin minggu lalu WHO secara global sudah menyatakan bahwa COVID-19 ini bukan permasalahan kedaruratan kesehatan secara global. Nah, itu tentunya akan semakin mendukung ya situasi bahwa di level nasional juga kita akan segera bisa. Tetapi tentunya kita tidak terburu-buru ya, karena kita tahu walaupun pandemi ini dicabut, COVID-nya masih tetap ada nih Mas Jason. Jadi memang untuk memastikan jangan sampai kemudian terjadi lonjakan kasus yang signifikan pada saat kita ketahui bahwa COVID ini masih bisa bermutasi, masih bisa timbul dengan virus yang lebih dalam bentuk yang lebih ganas ataupun lebih cepat menular. Tetapi yang pasti kita harus menyiapkan bagaimana kita bisa mengantisipasi ke depannya. Ya, Bu Nadia, boleh ditegaskan lagi, artinya di tengah kondisi WHO sudah mencabut status darurat COVID-nya, Indonesia juga sudah berkoordinasi sejak 6 bulan yang lalu, dapat dikategorikan bahwa COVID-19 ini sudah tidak berbahaya lagi dalam tanda kutip, bisa dikatakan seperti itu atau tidak, dan apakah ini klasifikasinya hanya sebagai penyakit biasa atau seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi kalau untuk fatalitas, saat ini COVID secara umum untuk populasi semua resiko ya kalau kita lihat, fatalitasnya sangat rendah. Ya, jadi orang bisa tertular tapi dengan gejala yang sangat ringan, dengan durasi sakit yang juga sangat ringan. Tapi tetap ya pada kelompok-kelompok resiko tertentu, yaitu lansia dan orang yang memiliki komorbid tidak terkontrol ya seperti punya hipertensi, penyakit gula darah ya, itu mereka akan memiliki resiko yang jauh lebih besar. Tetapi kembali lagi ya, fatalitasnya ini masih sangat rendah. Kita bisa lihat angka kematian yang saat ini hanya di bawah angka 10 ya. Dan ini artinya sama seperti penyakit-penyakit lainnya ya. Dan penyebab kematian pun sebagian besar bukan karena COVID, tapi karena juga memiliki tadi ya penyakit-penyakit komorbid tadi. Nah, dari sisi fatalitas tentunya dengan kondisi yang fatalitas pada populasi umum sangat rendah dan juga kasus konfirmasi yang juga angka penularannya kalau kita lihat sudah sangat jauh rendah ya. Kalau dulu kan mungkin masih ingat ya Mas Jason sekitar 10.000, 30.000 per hari penambahannya. Sekarang kan hanya 1.000 paling tinggi, 2.000 seperti itu ya. Bahkan itu cenderung terjadi penurunan. Nah, oleh karena itu bisa dikategorikan bahwa COVID-19 ini adalah suatu penyakit sama seperti penyakit-penyakit lainnya. Dia adalah suatu penyakit yang kalau kita sampaikan ini berbahaya, ya fatalitasnya sangat rendah. Tapi suatu penyakit yang masih bisa menularkan kepada manusia.
Baik, Bu Nadia, ini menarik ketika Bu Nadia tadi menyatakan bahwa artinya ini sama dengan penyakit-penyakit lainnya. Saya langsung teringat bagaimana kemudian penanganan dari COVID-19 ini sendiri. Karena kan ini dibiayai oleh negara ketika orang ini mengalami COVID-19 dan kemudian dirujuk di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. Tapi ketika sudah nanti menuju ke endemi dan dinyatakan sebagai penyakit biasa, apakah ini masih ditanggung negara atau tidak, Bu Nadia? Nah, tentang hal ini tentunya adalah bagian daripada strategi kita ya. Apakah dalam masa transisi kita menuju endemi tadi, pembiayaan yang tadinya memang karena kondisi pandemi ya, baik regulasi atau peraturan perundangan, kalau dalam kondisi pandemi memang pembiayaannya itu atau dalam kejadian luar biasa itu sudah jelas bahwa itu harus ditanggung oleh pemerintah. Mengapa? Karena memang akan butuh pembiayaan secara masif untuk kemudian mengatasi penyakit itu secara cepat dan kemudian menghindarkan kematian yang saat itu pasti banyak ya. Makanya kemudian diambil kebijakan bahwa pembiayaan itu harus ditanggung 100% oleh pemerintah seperti itu. Nah, kalau ini sudah menjadi penyakit biasa, tentunya ini yang masih kemudian dilihat oleh para ahli, para klinisi dan juga para ahli epidemiologi, apakah di masa transisi ini COVID nanti ke depan seperti apa pembiayaannya, apakah sebagian masih akan ditanggung pemerintah atau kemudian akan diserahkan pada sistem pembiayaan yang ada. Artinya kalau kita tahu ya kita punya asuransi seperti BPJS yang tentunya akan menjadi bagian daripada pembiayaan dari COVID itu sendiri. Bu Nadia, ketika kita berbicara soal COVID ini sendiri, yang menarik adalah kita komparasi dengan sejumlah negara. Misalnya saja seperti Singapura atau misalnya Malaysia ketika kebijakan masker itu sudah tidak seketat itu lagi, mereka hanya menggunakan masker di tempat-tempat yang ada kerumunan saja. Tapi kalau kita lihat di masyarakat Indonesia, masker ini memang sudah mungkin dalam tanda kutip longgar, tapi masih juga banyak masyarakat yang tidak meninggalkan masker. Artinya di tempat umum pun mereka juga masih menggunakan masker. Apakah protokol kesehatan ini memang masih harus tetap ditegakkan begitu, Bu Nadia, ketika kita sudah memasuki masa transisi nanti menuju endemi? Ya, ini yang salah satu tentunya nanti akan menjadi suatu kebijakan ya. Artinya kita tahu bahwa protokol kesehatan saat ini sudah sangat longgar ya. Hanya kita masih mengedukasi masyarakat karena adanya peningkatan kasus, kemudian juga situasi pandemi ini belum dicabut, maka kita menghimbau masyarakat kalau masyarakat yang sakit, batuk, pilek itu gunakan masker. Atau kemudian pada tempat-tempat umum, kerumunan yang untuk proteksi pribadi. Jadi sekarang kan shiftingnya adalah bagaimana masyarakat itu merasa kalau misalnya dia berada di tempat publik, kalau dia merasa tidak aman, ingin menggunakan masker, itu menjadi pilihan, bukan menjadi suatu kewajiban. Nah ini yang tentunya jadi salah satu edukasi, karena sebenarnya kalau kita batuk pilek, itu dari dulu seharusnya kita menggunakan masker, kalau kita tidak COVID. Tapi kalau kita COVID, maka kita harus isolasi supaya tidak ada penularan, tidak boleh beraktivitas di dalam masyarakat. Tapi kalau kita batuk pilek biasa, flu biasa, itu dari dulu kita mendorong untuk menggunakan masker. Jadi edukasi-edukasi ini yang tentunya banyak hal yang baik ya, seperti misalnya cuci tangan, Mas Jason. Cuci tangan itu Ya, bukan artinya hanya memang COVID, ya. kalau kita melihat berdasarkan data baik dari jumlah pasiennya, kemudian jumlah mortalitinya atau kefatalannya ini terus mengalami penurunan, artinya good sign atau tanda yang baik untuk Indonesia dan semoga ini bisa mempercepat transisi kita dari pandemi menuju endemi, walau memang tetap harus waspada terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti orang yang punya komorbid dan lansia ini juga tetap harus waspada. Terima kasih Karo Pelayanan Publik Kemenkes RI Ibu Siti Nadia Tarmizi telah memberikan pencerahan pagi ini bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat lanjutkan aktivitas kembali.